Beberapa saat kemudian, bubur kental, manis dan gurih yang dipesan Amora pun siap disajikan. "Silahkan, Nona, Tuan," ujar pemilik kedai. Amora tersenyum kecil. "Terima kasih." Wanita yang tengah hamil muda itu berbicara sembari mengambil buburnya. Lalu, memberikannya pada Jason semangkuk penuh. "Ambil dan makanlah," titah Amora pada suaminya. Jason menggeleng, menolak bubur yang diberikan istrinya. Bahkan, ia sampai membuang muka. "Cepatlah," titah Amora. "Cicip dulu, kau pasti akan suka nanti," imbuhnya. "Aku tidak mau," timpal Jason dengan kesal. "Jason," tegur Amora pada suaminya yang pilih-pilih makanan. Jika biasanya Jason menurut pada istrinya, kali ini tidak. Ia benar-benar menolak bubur itu, bahkan begitu ngotot. "Aku tidak mau. Lebih baik makan buburmu, setelah itu kita pulang," bentak Jason dengan suaranya yang terdengar datar. Mendengar nada bicara Jason, Amora menghela napas dengan kasar. Wajahnya memerah, sedangkan sepasang matanya berkaca-kaca. "Kau marah padaku? Kau membentakku, Jason?" tanya Amora dengan suara bergetar menahan tangis. Menyadari jika perkataannya telah menyakiti perasaan istrinya, Jason pun menghela napas pelan. "Maafkan aku," ucap Jason. Suaranya yang semula meninggi, kini terdengar pelan. "Kau tidak sayang lagi padaku," kata Amora. "Aku tidak mau bersamamu, aku mau pulang ke rumah ibu," tambahnya. Amora yang tidak terima dibentak dan dimarahi oleh Jason, nyatanya benar-benar menangis dan ingin pulang ke rumah orang tuanya. Tak ingin membuat Amora menangis dan marah, Jason pun minta maaf dan memeluk erat tubuh istrinya. "Jangan menangis, sayang. Aku minta maaf," ucap Jason. "Baiklah. Aku akan memakan buburnya sekarang juga," imbuhnya. Jason berbicara sembari melerai pelukannya. Lalu, mengambil semangkuk bubur yang dipesankan oleh istrinya sebelumnya. "Jangan menangis lagi, malu dilihat orang," kata Jason. "Lihatlah, aku memakan buburnya." Terpaksa demi istrinya yang sedang hamil, Jason pun menyendok bubur tersebut. Lalu, ia memejamkan matanya dan memakan isi sendoknya. "Jangan mual dan jangan muntah," ucap Jason dalam hati. Amora yang menangis, menatap pada suaminya yang sedang menyendok dan memakan buburnya dengan ragu-ragu. Perlahan, Jason mengunyah dan menelan bubur yang ada di dalam mulutnya. Dan, begitu bubur itu tertelan, mata Jason terbuka dan melotot lebar. Satu kata yang keluar dari bibirnya. "Enak." Mendengar perkataan suaminya, Amora yang sebelumnya menangis, mencebikkan bibirnya. Tadi mengatakan tidak mau, tetapi setelah merasakan nikmatnya, langsung bilang enak. "Sayang, ternyata rasa bubur pinggir jalan ini benar-benar enak," kata Jason pada istrinya. Seperti orang kelaparan, Jason kembali menyendok bubur itu dan memakannya dengan lahap. Tak butuh waktu lama, semangkuk bubur Jason habis tak bersisa. Bahkan, tanpa malu pada orang-orang yang memperhatikan, pria itu mengambil jatah bubur Amora dan memakannya. "Jason, itu bubur milikku," kata Amora. Tangannya menunjuk pada semangkuk bubur yang sedang dinikmati oleh suaminya. "Kau pesan saja lagi. Sekalian pesankan untuk Jensen dan juga kakek," timpal Jason. Amora yang duduk di kursi dengan mata merah lantaran habis menangis, seketika dibuat melongo dan cengok oleh suaminya. Ia tak menyangka, jika suaminya yang selalu menjaga image di luaran, nyatanya bisa bertingkah konyol dan tidak punya malu seperti itu. Di satu sisi, Amora dibuat terheran-heran oleh Jason. Sedangkan di sisi lain,
beberapa orang petugas kepolisian yang sedang berjaga di sebuah klinik, dibuat panik oleh kaburnya seorang tahanan. Periksa di toilet dan ruangan lainnya. Dua orang petugas itu mengangguk, patuh pada atasan mereka. Lalu, segera memeriksa ruangan yang ada di klinik tersebut satu persatu. Tahanan yang diduga kabur adalah Julia, mantan adik ipar Jason yang beberapa waktu lalu dijebloskan ke dalam penjara. Sebelumnya, wanita itu dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri lantaran dikeroyok dan dipukuli oleh tahanan lain seperti sebelum-sebelumnya. Namun, saat sedang dirawat di klinik, wanita itu tiba-tiba menghilang. Padahal, kedua tangannya dibargol oleh petugas. Bagaimana? Apakah tahanan ditemukan? Tanya salah satu petugas kepolisian pada rekannya. Tahanan tidak ada di ruangan lain maupun di toilet, timpal petugas satunya lagi. Sebaiknya kita melapor ke atasan agar tahanan itu segera ditemukan. Sepertinya, semua ini telah direncanakan. Segera, petugas kepolisian melapor ke atasan jika Julia menghilang. Dalam waktu yang singkat, keadaan menjadi kacau. Para petugas kepolisian disibukkan mencari keberadaan Julia. Bahkan, kawasan klinik ditutup untuk sementara waktu. Di halte bus, di sanalah kini Julia berada. Wanita itu memakai seragam petugas kebersihan, bahkan menutup wajahnya menggunakan masker. Akhirnya aku bisa keluar dari neraka itu, kata Julia dengan pelan. Bibir wanita itu berbicara, sedangkan tangannya bergerak, membenarkan topi yang dipakainya. Bersusah payah Julia menjalankan rencananya, akhirnya ia memiliki kesempatan melarikan diri dari penjara. Kali ini, aku bersumpah akan membalas kalian semua. Aku akan membuat Jason dan keluarga Chartel membayar kesakitanku berkali-kali lipat. 2 hari telah berlalu pasca kaburnya Julia dari penjara. Kini, wanita itu ditetapkan sebagai buronan oleh pihak berwajib. Para petugas kepolisian masih berupaya mencari wanita licik itu. Sedangkan Julia yang dicari, bersembunyi di kerumunan. Ya, bagi Julia berada di keramaian jauh lebih aman dari bersembunyi di tempat sepi. Di keramaian, wanita itu dapat melihat keluarga Chartel sembari menyusun rencana untuk membalaskan dendamnya yang telah dipermalukan selama ini. Baginya, jika ia tidak bisa masuk ke keluarga Chartel dan memiliki Jason, lebih baik lenyapkan saja keluarga itu. Di kediaman keluarga Chartel, tampak Jason sedang bersiap untuk pergi ke perusahaan seperti biasa. Kau yakin akan ke kantor hari ini? Tanya Amora yang duduk di sofa sambil menikmati sebungkus cemilan. Jason yang sedang menyisir rambutnya, mengangguk seraya tersenyum manis. Kenapa? Kau khawatir padaku ya? Kau takut aku bertemu dengan wanita jelek itu? Goda Jason pada istrinya. Pria itu berbicara sembari mendekat, lalu tangannya bergerak, mencolek-colek dagu istrinya dengan genit. Kelakuan Jason membuat Amora mencebikkan bibirnya. Geli ia pada kelakuan sang suami. Jauhkan tanganmu, Jason. Geli sekali rasanya, kata Amora sembari mendorong tangan Jason dari wajahnya. Katakan dulu, apakah kau khawatir padaku? Kau takut aku kenapa-kenapa atau cemburu pada Julia? Amora mendengus. Cemburu pada wanita seperti itu, tidak level baginya. Cemburu padamu dan tante jelek itu. Tidak mungkin, kata Amora. Aku takut kau bertemu dengannya dan merengek-rengek seperti anak kecil karena tidak bisa apa-apa. Imbuhnya. Kiak. Kali ini, Jason terkena mental. Bahkan ia langsung memasang wajah merengut dan mundur dari hadapan istrinya. Tega sekali mengatakan aku tidak bisa melakukan apa-apa, kata Jason dengan sewot. Amora menyunggingkan sudut bibirnya.
Aku hanya berbicara fakta, sayang. Kau memang tidak bisa berkelahi dan melindungi diri. Kemampuanmu hanya satu, yaitu menggoda, haha. Selorohnya. Semakin merengut Jason dibuatnya. Perkataan Amora begitu belak-belakan, bahkan difilter sama sekali. Aku malas berbicara denganmu, kata Jason yang semakin sewot. Haha. Tawa Amora semakin keras. Senang melihat ekspresi suaminya yang sedang manyun. Kau harus tahu ya, Mora. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna. Setiap orang sedikit lebihnya dan banyak kurangnya. Sepertiku yang hanya memiliki sedikit kelebihan, yaitu menggoda. Papar Jason yang tak mau kalah dari istrinya. Amora memutar malas bola matanya. Panjang sekali kelakar pria itu, tidak dapat membalas kata-katanya kini justru ngeles, membawa-bawa kekurangan dan kelebihan manusia. Sudahlah. Sana pergi, katanya mau berangkat, kata Amora. Mengusir suaminya agar segera pergi bekerja. Ada 2 orang pengawal yang akan menjaga dan melindungimu, jadi tidak perlu khawatir. Imbuhnya. Jason yang nyatanya memang penakut dan tidak bisa apa-apa, menganggukkan kepalanya. Lalu, ia mendekati sang istri dan mencium keningnya dengan lembut. Nanti siang aku ada acara makan bersama klien, jadi tidak makan di rumah, ucap Jason pada istrinya. Amora mengangguk. Lalu, menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur dan menyingkap bajunya. Melihat kelakuan istrinya, bibir Jason mencuat. Sayang, kau sengaja menggodaku ya? Tanyanya. Aku tidak jadi bekerja jika seperti ini. Lebih baik, aku berolahraga dan mengunjungi anak kita. No, aku tidak sedang menggodamu. Bayinya ingin dicium sebelum ditinggal berangkat bekerja, timpal Amora. Oh begitu. Jason yang memang selalu senang menyentuh dan memanjakan istrinya, cepat-cepat naik ke atas tempat tidur tanpa melepaskan sepatunya. Lalu, pria itu memeluk dan menggumul perut Amora dengan lembut. Jangan nakal di perut ibumu, sayang. Kasihan ibu jika terus-terusan kau goda dan kerjai, ucap Jason. Berbicara pada perut Amora yang masih rata. Setelah menciumi dan menggumul perut istrinya, Jason beralih pada wajahnya. Oh iya, sayang. Semalam aku sudah berbicara pada kakek untuk menambah pengawal Jensen. Aku tidak ingin dia ditargetkan oleh wanita jelek itu, kata Jason setelah selesai menciumi perut dan wajah Amora. Amora mengangguk. Aku tahu. Lagi pula, aku sendiri nanti yang akan menjaga dan mengawasinya. Siang itu, Amora keluar dari kediaman Cartel. Ia pergi ke sekolah Jensen dan menjemput putra sambungnya itu. Bukan tanpa alasan ia menjemput Jensen dalam keadaan hamil dan tidak enak badan. Ia lakukan semua itu lantaran tak ingin Jensen ditargetkan oleh Julia yang berstatus sebagai buronan. Ibu. Panggil Jensen saat melihat kedatangan Amora. Bocah bertubuh gembul itu berlari dari kelas dan menghampiri Amora yang datang. Ibu jemput Jen lagi hari ini. Tanya Jensen dan diangguki kepala oleh Amora. Ibu kan sedang sakit, jadi tidak usah jemput Jen di sekolah. Lagi pula, ada paman pengawal yang menjaga Jen dari jauh. Tunjuknya pada beberapa orang pengawal yang berjaga di area sekolah. Mendengar perkataan Jensen, Amora mengulas senyum. Sedangkan tangannya bergerak, mengusap lembut kepala putranya itu. Ibu cemas jika tidak turun langsung untuk menjagamu, kata Amora. Tapi, nanti perut ibu sakit dan adik bayinya terluka, ucap Jensen yang begitu peduli. Kepala Amora menggeleng pelan. Sedangkan bibirnya masih saja tersenyum. Tidak akan, sayang. Berhenti memikirkan ibu dan adikmu, ucap Amora. Lebih baik,
Sekarang kita pulang. Ibu akan mengajakmu ke kedai es krim. Mendengar perkataan Amora, Jensen tertawa dan bersorak gembira. Yeay, es krim coklat, sorak Jensen. Ibu dan anak itu pun pergi dari area sekolah. Begitu pula dengan beberapa orang pengawal yang menjaga Jensen. Paman, kalian berdua ikut aku. Sisanya, pergilah ke perusahaan dan jaga Jason. Amora yang memasuki mobil, berbicara pada para pengawal putranya. Wanita itu hanya menyisakan 2 orang pengawal untuk menjaganya dan Jensen. Sedangkan 3 orang lainnya, diperintahkan untuk menjaga Jason yang mungkin saja diawasi oleh Julia. Para pengawal itu mengangguk. Lalu, 3 diantaranya segera pergi ke perusahaan keluarga Chartel dan bergabung dengan pengawal Jason yang bertugas. Setelah 3 orang pengawal putranya pergi, Amora dan Jensen pun menuju kedai es krim. Seperti biasa, ibu dan anak itu akan bersenang-senang lebih dulu sebelum pulang ke rumah. Bu, Jen ingin ikut kelas karate. Jensen yang saat ini sudah berada di kedai es krim dan duduk santai di kursi, berbicara pada Amora yang berada di sampingnya. Ikut karate? Tanya Amora dengan kening berkerut. Kepala Jensen mengangguk. Jen ingin jadi hebat dan kuat seperti ibu dan paman pengawal. Jen ingin melindungi adik bayinya dan juga ayah yang tidak bisa berkelahi. Ujarnya. Tersenyum Amora mendengarnya. Pikiran bocah gembul itu benar-benar dewasa, bahkan kepikiran untuk melindungi calon adik dan juga ayahnya. Baiklah jika itu maunya Jen, nanti ibu akan ajarkan dulu teknik dasarnya. Setelah Jen mengerti, baru daftar. Tutur Amora. Jensen tersenyum lebar. Senang karena Amora tidak melarangnya dan justru mendukungnya. Di saat Amora dan Jensen sedang menikmati es krim mereka, ponsel yang ada di dalam tasnya berdering. Dengan cepat, Amora membuka tasnya dan mengambil ponselnya, melihat siapa yang menghubungi. Dilihatnya, panggilan itu berasal dari salah satu pengawal yang ditugaskan menjaga suaminya. Halo, ada apa, Paman? Tanya Amora pada pengawal yang berada di seberang panggilan. Mendengar kabar yang berasal dari pengawal di seberang panggilan, melotot lebar mata Amora. Bahkan, ia seketika beranjak dari duduknya. Lalu, di mana kalian sekarang? Tanya Amora lagi. Baiklah, saya ke sana sekarang. Di restoran bintang 5, di sanalah kini Jason berada. Pria itu sedang menikmati santap siangnya bersama klien penting yang berasal dari kota tetangga. Silahkan dinikmati, Tuan, kata Jason. Mempersilahkan kliennya untuk menikmati hidangan yang terjadi. Terima kasih, Tuan Jason. Para pria dewasa itu pun menikmati hidangan mereka sembari mengobrol. Membicarakan kerjasama mereka yang sudah terjalin cukup lama. Di meja khusus, Jason dan para rekannya sedang makan siang bersama. Sedangkan di pintu restoran, 2 pengawal berjaga. Kedua pengawal itu mengamati dan mengawasi dari jauh, takut terjadi sesuatu pada Jason. Tempat ini sangat ramai di siang hari. Sepertinya, wanita buronan itu tidak akan berani bertindak, ucap salah satu pengawal. Kita harus tetap waspada, jangan sampai lengah, timpal pengawal yang satunya lagi. Penjaga itu berjaga dengan waspada. Tanpa mereka sadari, buronan yang sebenarnya sedang mereka awasi sudah berada di dalam restoran itu bersama beberapa anak buat bayarannya. Julia dan anak buahnya, menyamar dan menyusup ke tempat itu sebagai pemasok barang. Alasan Julia saat ditanya, katanya dia adalah utusan pengganti pemasok barang yang sedang libur. Kalian bertiga, tunggu isyarat dan perintah dariku, kata Julia.
Ketiga anak buah bayarannya pun mengangguk. Lalu, mereka menurunkan barang-barang yang mereka bawa dan menatanya di dalam restoran. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu, Jason, ucap Julia. Matanya menatap benci pada Jason yang sedang mengobrol bersama dengan rekannya. Tangan wanita itu terkepal erat. Niat awalnya ingin masuk ke keluarga Cartel dan menjadi nyonya muda di sana. Namun siapa sangka, ia justru mendapatkan penolakan dan hinaan dari Jason yang sejak awal memang tidak pernah suka padanya. Kau harus menerima pembalasanku. Julia kembali berbicara, sedangkan matanya masih saja memperhatikan Jason. Di mejanya, Jason beranjak dari kursi temannya duduk. Lalu, berpamitan pergi pada rekan-rekannya. Tuan, silahkan dilanjutkan makannya. Saya permisi ke belakang sebentar, ucap Jason seraya tersenyum. Rekannya mengangguk. Ya, silahkan, Tuan. Setelah berbicara pada rekannya, Jason pun melangkah pergi. Ia pergi menuju toilet restoran tersebut. Melihat Jason pergi menuju belakang, Julia memberi isyarat pada anak buahnya untuk mengikuti pria itu. Kalian ikuti dia dan beri pelajaran. Titah Julia dengan suara tertahan. Tapi, bos. Jason adalah pria lemah yang tidak bisa apa-apa, jadi tunggu apa lagi? Segera beri dia pelajaran, jika bisa habisi saja sekalian. Lontarnya. Memotong cepat perkataan anak buahnya itu. Ketiga anak buah bayaran Julia pun mengangguk. Lalu, segera menyusul Jason yang pergi menuju toilet. Di toilet, Jason yang baru saja selesai buang air kecil, tampak merapikan pakaiannya di depan cermin. Setelah itu, ia pun melangkah keluar dari toilet. Namun, saat tiba di pintu, perutnya disambut oleh tendangan salah satu anak buah Julia. Buk! Spontan, Jason yang menerima tendangan itu terdorong dan mundur dari posisinya. Siapa kalian? Tanya Jason wajah terkejut. Berani-beraninya melakukan kejahatan di siang bolong seperti ini. Imbuhnya. Mendengar perkataan Jason, para anak buah Julia bukannya takut. Tetapi justru tertawa mengejek. Bukan tanpa alasan mereka seperti itu. Tetapi karena mendengar perkataan Julia yang sebelumnya mengatakan jika Jason tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak memiliki kemampuan. Haha. Sudah mau mati saja, masih banyak mulut. Sial. Haha. Hari ini adalah hari kematianmu. Lihatlah wajahnya. Dia seperti anak kecil yang ketakutan. Gelak tawa ketiga anak buah Julia, membuat rahang Jason mengeras. Ia yakin sekali, jika orang-orang itu adalah utusan dari Julia yang kabur dari kantor polisi. Jika aku tidak salah, kalian pasti orangnya Julia. Terka Jason yang sebenarnya sudah sangat yakin. Haha. Kenapa? Kau takut mendengar namanya? Tanya salah satu dari tiga orang itu. Jika kau mau tunduk, mungkin bos kami akan mengampunimu. Sahut yang satunya.